Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 25 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, ex-pegawai PDAM Pati dengan inisial JDF ditangkap polisi atas kasus penipuan dengan menggunakan modus menjanjikan korban menjadi pegawai PDAM dengan membayar 100 juta rupiah. Janji tak terrealisasi, tersangka kini terancam 4 tahun penjara. Seorang mantan pegawai PDAM Tirta Bening Pati berinisial JDF ditangkap polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Modus tersangka menawarkan korban untuk menjadi pegawai tenaga harian lepas di PDAM Tirta Bening Pati dengan biaya 100 juta. Kasus ini bermula pada Januari 23 ketika seorang tersangka menawarkan lowongan kerja di PDAM Pati kepada korban. Korban pun membayar 100 juta rupiah, namun hingga kini tidak kunjung diterima bekerja. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk kwitansi pembayaran sebesar 100 juta rupiah dan buku rekening. Diduga masih ada korban lain yang belum berani melapor. Dari pengakuan pelaku, ia menyetorkan uang 65 juta rupiah kepada direktur dan 35 juta rupiah sisanya untuk dirinya yang digunakan untuk membayar hutang. Ini modus operandinya adalah tersangka menjadikan korban dimasukkan menjadi pegawai di kantor Perumda, yaitu menjanjikan korban dimasukkan menjadi pegawai di kantor Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati dengan membayar sejumlah uang untuk bisa lolos. Ya. Kemudian barang bukti yang kita amankan ini satu lembar kwitansi pembayaran senilai 100 juta rupiah tanggal 7 Januari 2024. Dan rekening koran dari Bank BNI atas nama tersangka dan rekening Bank BNI atas nama korban. Dari kasus ini kita jerat dengan pasal penipuan dan atau penggelapan pasal 378 subsidiar 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sementara itu tersangka JDF mengatakan kerap memasukkan karyawan masuk ke PDAM Tirta Bening melalui direktur sejak tahun 2021. Bagaimana itu kok kamu bisa? Ya karena dari dulu memang sudah sering bawa orang ke situ. Masuk? Iya masuk. Gak masuk ya? Ya lewat mana? Direktur saya Pak. Direkturmu? Iya. Ya udah nanti kita kembangkan ya. Iya. Kamu kasih berapa? Yang apa Pak? Yang ini minta 100 kemudian? Minta 100 itu kan biasanya bayarnya kan sekitar 65 Pak. Kamu untung? 35 Pak. Yang kamu masukkan berapa orang? Yang ke sana itu masih di saya Pak itu Pak. Waktu itu saya bilang kalau pinjem uangnya dulu. Karena kan Terus uangnya kamu gunakan untuk apa? untuk kebutuhan Pak. Kebutuhan apa? Bayar angsuran bayar cicilan Pak. Kamu berapa? 2 Pak. Udah sejak kapan Pak? Sejak kapan mulai ini? Apa? Bawa orang? Saya sudah tahun 2021. Sudah berapa orang yang masuk Mas? Saya masukkan orang sudah sekitar Itu dilakukan sendiri Pak? saya sendiri. Berapa? Kurang lebih ada 3 orang yang sudah masuk situ Pak. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Pati dan terancam hukuman 4 tahun penjara berdasarkan pasal 378 dan 372 KUHP. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sepeda motor mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam penyidikan kasus korupsi Bank BJB. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto menyebut penyitaan dilakukan karena ada kepentingan penyidikan meski belum merinci keterkaitan secara teknis.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sepeda motor mewah milik Ridwan Kamil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, walaupun belum ada kepastian tentang keterlibatan langsung mantan Gubernur Jawa Barat itu. Meski tidak bisa memastikan kaitan penyitaan sepeda motor dengan kasus Bank BJB, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di kantor KPK Jakarta pada Rabu 23 April menegaskan penyitaan yang dilakukan penyidik pasti memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang berjalan. Kalau kaitannya teknisnya bagaimana, saya tidak bisa menyampaikan karena itu masuk materi, tetapi semua penyitaan tentu penyidik memiliki kepentingan. Baik itu digunakan dalam rangka perbuatan tindak pidana tersebut atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, dugaan ya. Jadi statusnya itu masuk di kategori mana, tentunya penyidik yang lebih memahami itu nanti. Tessa menambahkan saat ini penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan RK dalam kasus korupsi di Bank BJB dan jadwal pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat itu belum ditetapkan. Menurutnya, pemanggilan Ridwan Kamil akan dilakukan jika penyidik menilai ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dari keterangan saksi lain maupun alat bukti yang disita. Pemirsa, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus menyita sejumlah kapal mewah milik Arianto AR pada Kamis 17 April lalu. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dari upayanya memberantas praktek premanisme yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Hal tersebut dinyatakan Deddy saat ditanya awak media soal ancaman pembunuhan yang ia dapat saat melakukan live streaming di media sosial baru-baru ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dari upayanya memberantas praktik premanisme yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan orang nomor 1 di Jawa Barat itu usai memimpin rapat koordinasi bidang pendidikan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu 23 April. Menurut Deddy, ia akan tegas terhadap premanisme meskipun mendapat ancaman, karena berbagai ancaman sudah pernah ia dapat sejak menjadi Bupati Purwakarta. Enggak lah, enggak. Saya terus, buktinya kemarin saya datangin ke kampung preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan. Deddy juga mengaku baru-baru ini mendapat ancaman pembunuhan melalui fitur chat saat live streaming di media sosial. Ia pun akan mengkaji dengan pihak kepolisian soal kemungkinan membuat laporan atau tidak terkait ancaman tersebut.
Meski begitu, ia menegaskan tidak ada peningkatan penjagaan atau penjagaan khusus dalam setiap kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia akan tambah kuat dan tidak akan berlutut meski dihantam oleh tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat meluncurkan gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Prabowo mengatakan Indonesia akan memiliki banyak kekuatan, salah satunya menjadi lumbung pangan dunia. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan tumbuh kuat dan mampu berdiri di kaki sendiri meski dihantam kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor ke negara tersebut. Dalam acara peluncuran gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 23 April, Presiden memastikan pemerintah akan bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif tersebut. Meski demikian, Presiden mengatakan Indonesia tidak akan pernah berlutut atau mengemis kepada negara lain, sebab ia percaya Indonesia juga memiliki kekuatan. Kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor dasar 10% ke seluruh negara dan tarif impor resiprokal ke sejumlah negara termasuk Indonesia dengan besaran 32%. Pemerintah pun telah mengutus tim untuk bernegosiasi mengenai kebijakan tersebut. Pemirsa, warga Pedak, Kecamatan Sulang, Rembang, keluhkan kebisingan yang ditimbulkan dari suara musik warung kopi yang berlangsung hingga pukul 3 pagi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Rembang mengambil tindakan tegas terkait permasalahan ini. Di balik julukannya sebagai kota santri, Kabupaten Rembang menyimpan sisi lain, yakni banyaknya warung yang diduga melakukan aktivitas pekat. Seperti halnya di Desa Pedak, kondisi ini pun dikeluhkan oleh warga setempat. Sutejo, salah satu warga yang mengeluhkan kondisi ini, mengungkapkan kekecewaannya. Dirinya mengaku sudah berusaha untuk mengingatkan agar saling menjaga ketenangan. Namun sang pemilik warung malah menantangnya untuk melaporkan. Sutejo juga mengaku telah melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian, Satpol PP, dan perangkat desa, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian. Kekhawatiran itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, lantaran tidak bisa tidur nyenyak karena kebisingan yang terus-menerus. Selain suara musik yang mengganggu, ada dugaan bahwa warung tersebut juga terlibat dalam aktivitas penjualan minuman keras. Ya, jadi keluhan saya ini gini, karena warung kopi yang berada di sekitaran GOR ini suara musiknya itu sampai malam dengan volume yang sangat tinggi, artinya sangat mengganggu dalam beristirahat. Nah, kebetulan saya ini kan warga yang tidak campur dengan warga yang di sebelah kampung sana kan agak banyak. Kalau di sini kan hanya beberapa warga yang sekitaran sini. Ya, cuman saya keluhkan itu tadi, volumenya itu dibesarkan. Sudah saya ajukan untuk mengecilkan volume, tetapi disambut dengan kata-kata yang menurut saya tidak sopan. Artinya bahwa nek lapor Pak, menurut saya itu adalah sebuah kesombongan. Oke lah, nggak apa-apa, setiap orang itu silakan sombong, tetapi jangan mengganggu ketertiban umum. Sombongnya dia kan tidak masalah. Dulu pernah melapor ke SPKT. Pada waktu lapor ke SPKT itu langsung bapak yang jaga di sana nelpon, entah ditelepon siapa saya nggak tahu. Nah, tapi besoknya hari, lusa harinya hari sudah volumenya dikecilkan. Nah, terus saya juga sudah lapor ke perangkat desa. Sudah saya sampaikan ke pertemuan RT dan saya sampaikan, tapi hasilnya nihil, katanya itu kan sudah izin Satpol PP. Iya, akan tetapi desa itu harus berdaya, punya kekuatan, karena itu adalah pintu pertama di lokasi. Maka saya juga pertanyakan kinerja dari perangkat itu bagaimana. Aktivitas pekat betul? Ada, cuman kan itu urusan mereka kan gitu. Dan jangan tidak mempersoalkan. Saya tidak mempersoalkan karena itu urusan mereka masing-masing selama tidak mengganggu. Artinya itu kan kegiatan mereka sendiri, baik dan tidaknya kan ditanggung sendiri. Ya itu sebagai warga mah, tetapi itu sebetulnya kan sudah rahasia umum. Dan sebetulnya saya yakin aparat keamanan tahu. Kalau dampak ke anak-anak kecil menurut jenengan bagaimana? Dampaknya kurang baik, Mas. Jadi dari segi istirahatnya juga kurang, dari segi pemandangannya juga yang namanya anak, ada adegan orang-orang tua kadang minum, kadang bengok-bengok dan sebagainya, itu sebetulnya kan sebagai trigger yang tidak. Sebagai bentuk protes, Sutejo bahkan membuat video dan surat terbuka kepada Bupati Rembang, berharap agar keluhannya dapat ditindaklanjuti. Dirinya ingin Pemkab Rembang mengambil tindakan yang tepat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, harga kelapa parut di pasar tradisional Kota Semarang mengalami kenaikan hingga 100%. Harga satu butir kelapa dijual hingga Rp20.000, membuat pedagang maupun pembeli kelimpungan.
masuk YouTube channel. Hingga kini harga kelapa parut di pasar tradisional di Kota Semarang masih tinggi. Pantauan pada Rabu siang di Pasar Simongan, harga satu butir kelapa parut naik hingga 100%, atau kini dijual dengan harga Rp20.000, padahal sebelumnya Rp10.000. Tak hanya harganya yang naik signifikan, pasokan kelapa menurut pedagang juga turun. Mereka yang biasanya mendapat pasokan 300 butir kelapa per hari, kini hanya mendapat kiriman 80 bahkan 50 butir per hari. Kondisi ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2025. Pedagang menduga kenaikan ini disebabkan karena kelapa berbuah sedikit dari biasanya, serta meningkatnya ekspor kelapa ke luar negeri. Imbas mahalnya harga kelapa, lapak-lapak pedagang kelapa di Pasar Simongan menjadi sepi. Pembeli juga mengurangi jumlah pembelian kelapa. Omset pedagang pun turun hingga 50%. Sekarang berapa Bu per butir Bu? Sebelumnya berapa gitu? Sebelumnya itu sama Maret 10.000. Terus sekarang? Terus puasa itu terakhir bisa 17.000. Sekarang yang lebaran kemarin 25.000. Sekarang sudah turun 20.000 sama 18. Terus yang kecil itu bisa 15. Berarti naiknya 100% sendiri ya Bu, dari 10.000 sampai 20.000. Iya. Naiknya hingga signifikan ini apa sih Bu? Penyebab kenaikan harga ini? Ya pertama itu pohonnya sudah nggak pada berbuah. Tadinya satu pohon itu bisa berbuah sampai 25. Sekarang paling 3-4 buahnya. Selain itu apa Bu? Selain itu diekspor ke luar negeri. Kalau kelapa ini sendiri dapat dari mana sih Ibu? Purworejo. 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 Berarti pasokan berkurang gitu? Kurang banyak. Biasanya dikirim sehari berapa? Sehari bisa 200, bisa 300. 300 butir. Ya. Kalau sekarang? Sekarang paling ya 100, kadang 80, kadang 50. Bu, dengan naiknya harga ini yang mencapai 100% ya, ini pembeli gimana Bu? Banyak yang mengeluh atau mengurangi jumlah pembelian? Jelas mengeluh, jelas. Biasanya beli 4, sekarang beli 2. Naiknya harga kelapa tak hanya dikeluhkan para pedagang, pembeli pun juga mengeluh. Salah satunya Fitria yang juga pedagang makanan menggunakan santan. Mensiasati mahalnya harga kelapa parut, ia mengurangi pembelian dari semula membeli 4 butir kelapa per hari, sekarang hanya membeli 1,5 butir per hari. Produksi makanan menggunakan santan pun kini mulai dikurangi dan dialihkan memproduksi makanan yang tidak menggunakan santan. Bu, ini gimana Bu? Harga kelapa naik signifikan atau gimana ini Bu? Naiknya banyak sekali. Berapa Bu? Waktu dulu harga normal tuh yang kecil sekitar 5.000, yang gede itu 10.000. Sekarang yang gede sudah 20 lebih, yang kecil juga hampir 20. Ini dijual lagi atau gimana Bu? Buat apa? Saya dijual lagi buat masak. Masak sayuran atau lauk-lauk? Ya sayuran ya jajan. Terus untuk mensiasati itu gimana Bu? Kan naik bahan bakunya. Mensiasati ya gimana ya? Diirit lah. Diirit. Diirit. Mengurangi pembelian nggak Bu? Biasanya misalnya satu kelapa. Ya, biasanya saya 4, sekarang 1,5. Biasanya 4 kelapa? Biasanya 4 kelapa. Jadi produksinya ya agak tak kurang. Bu, harapannya gimana ini Bu? Apa kan ini masih mahal hampir 100 lipat ya ini ya? Kasihan kan banyak yang ngeluh juga harganya dinaikkan. Berarti setiap hari membutuhkan ini ya Bu ya, kelapa ya? Harganya dinaikkan, itu beli sarapan aja harganya naik. Yang berhubungan dengan kelapa kan sayuran, yang berhubungan dengan kelapa itu harganya dinaikkan semua. Oh, iya. Tahu penyebabnya nggak Bu? Kurang tahu juga kenapa kok tingginya kok lama sekali, naiknya kok turunnya kok susah gitu. Para pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kelapa parut, di mana santan menjadi salah satu bumbu wajib yang digunakan untuk memasak. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum tengah melakukan perbaikan jalan beton yang menyebul dan patah di area Trangkil, Kecamatan Gunung Pati.
Sebelumnya, jalan ini viral di media sosial karena kondisinya cukup mengganggu para pengendara jalan. Dinas PU Kota Semarang menyatakan kerusakan jalan ini diakibatkan karena adanya jalur patahan sesar aktif. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Dinas ESDM Jateng. Salah seorang warga setempat Sabda menyatakan bahwa jalan ini merupakan penghubung antara wilayah Semarang Atas dan Semarang Bawah sehingga mendesak untuk diperbaiki. Kondisi jalan di sini ada jalan lebih dari 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lebih 2 hari sampai 3 hari. Untuk yang pertama itu sementara jalan masih sama untuk ketinggiannya, cuman yang bagian dari arah atas turun ke bawah sudah mengalami turun ke bawah, dan yang arah dari bawah menuju atas semakin naik ke atas, seperti itu. Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menyatakan bahwa perbaikan jalan ini akan diselesaikan pekan ini. Jadi Terangkel ini kan daerah Terangkel ini kan daerah patahan dan lokasinya berpindah-pindah. Seperti yang di sini ini kan sebelumnya tidak pernah terjadi seperti kejadian saat ini. Jadi yang bawah ini ambles, kemudian atas terangkat. Ini juga akibat adanya air yang di bawah ini masuk. Ini menjadikan mata pas sambungannya ini. Kemudian hari ini kita laksanakan perbaikan, kita penjualan berat, nanti kita buka patahan ini, lalu kita buatkan sabjuknya di bawahnya, kemudian langsung. Tapi nanti sementara ini tidak kita lakukan pengelolaan, tetapi dengan melakukan aspal nanti kita lapis juga, Pak. Lapis untuk, tapi kanan kiri nanti kita samakan pelandiannya, jadi nggak terlalu membahayakan pengguna jalan. Pekerjaan Umum Kota Semarang, Pemkab Semarang menghimbau kepada masyarakat untuk waspada, terutama yang menempati wilayah patahan sesar aktif tersebut. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, usai diterjang hujan deras, jalan utama penghubung antar dusun di wilayah Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengalami longsor. Akibatnya jalan utama untuk beraktivitas warga ini tidak bisa dilewati. Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo bakal melakukan perbaikan sejumlah fasilitas olahraga, di antaranya renovasi gedung olahraga Pesantenan dan Stadion Joyokusumo. Bupati Pati Sudewo pun telah melakukan peninjauan langsung gedung olahraga Pesantenan dengan tim arsitektur dari PT Penta. Dari hasil peninjauan ini bakal dilakukan perbaikan di bagian lantai lapangan, tribun atap dan jendela, bagian luar gedung olahraga Pesantenan, serta penataan kawasan sekitar GOR. Bupati Pati Sudewo mengatakan penganggaran perbaikan dengan anggaran dana sebesar 6 miliar rupiah yang bersumber dari APBD murni dan nantinya bakal ditambah lagi ke APBD perubahan. Dengan semangat anak-anak yang akan ikut lomba, semangat para peserta atau para atlet, saya berkomitmen mendukung itu. GOR Pesantenan ini akan kami renovasi dengan anggaran kurang lebih 6 miliar pada APBD murni, dan insya Allah di perubahan nanti ada tambah lagi. Lantai ini akan kita ganti yang baru, kemudian tribunnya juga kita benahi, kita cat, atap juga kita cat, ventilasi udara, jendela semua kita benahi. Kemudian penampilan luar dari gedung ini juga akan kita tata ulang. Insya Allah akan menjadi lebih indah. Kemudian seluruh kawasan lingkungan dari GOR Pesantenan ini juga akan kita tata sebagai GOR kebanggaan Kabupaten Pati. Nantinya begitu. Pihaknya menambahkan komitmen ini untuk mendongkrak prestasi olahraga dan menjadikan gedung olahraga Pesantenan menjadi gedung olahraga kebanggaan masyarakat Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dukung prestasi olahraga, Bupati Pati Sudewo bakal melakukan perbaikan sejumlah fasilitas olahraga, seperti renovasi gedung olahraga Pesantenan di mana akan menelan anggaran 6 miliar rupiah. Dandim 0722 Kudus, Letkol Infanteri Hermawan Setiabudi, dari hasil tinjauan yang dilakukan pihaknya, ayam telah dipotong dengan benar, sayur-sayuran bebas pestisida, dan semua bahan diolah tanpa penyimpanan lama. Untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal, Kodim Kudus telah membentuk tim pemantau khusus yang terdiri dari Babinsa dan Ramil. Mereka akan berkoordinasi langsung dengan kepala dapur untuk menjaga standar penyajian. Ini baru ada 3 di Jepolo 1, di Mejobo 1, sama di mana di Jati, Jawa Pake 1, ini 3. Harapan kita ke depan akan bertambah lagi ya. Tapi dengan adanya 3 ini kita kawal sama-sama ya. Positifnya, negatifnya, MBK yang ada di Kudus, di kota kita yang kita cintai ini ya, dari kita semua. Kalau kita mengawal dengan baik, saya yakin yang mengerjakan juga maksimal. Kita yang dari luar kita mengawasi juga maksimal, sehingga anak-anak yang menerima manfaat semuanya juga merasa tercukupi, ya, merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Saya kira gitu. Makasih rekan-rekan wartawan ya sudah membantu kita, baik SPPI maupun baik dari kita Kodim maupun pengelola ini semuanya, sehingga Pekan Budisi yang ada di Kudus ini semakin lama semakin ada perbaikan dan peningkatan. Hasil pengecekan bahan hari ini tadi saya lihat yang udah disiapkan, beberapa sayuran yang baru datang itu saya lihat masih fresh. Saya lihat fresh karena baru datang, dan itu udah dicek pestisidanya nggak ada ya, dicuci bersih. Kemudian ayam tadi saya lihat potong-potongannya udah bagus, kemudian ayamnya juga segar. Ternyata lauk pauk itu H-1 baru didatangkan. Jadi untuk dimakan besok malam, sore ini baru datang. Jadi itu untuk menjamin kesegaran. Nggak disimpan di kulkas apa enggak kan, langsung dia datang langsung dimasak, langsung masak. Nah, jadi nggak ada kayak penyimpanan juga sampai lama-lama enggak. Saya lihat ini refrigeratornya juga ini ternyata dia untuk besok, berarti sore ini disiapkan, malam dimasak, besok dimakan, malam baru dimasak.
Kepala SPPG Jepang Pakis, Febria Setianingrum menjelaskan bahwa minggu pertama masih menjadi masa penyesuaian. Terkait adanya keluhan di beberapa titik, dirinya menegaskan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. SOP kerjanya agar lebih efisien dan higienis tentu. Nah, karena ini masih minggu pertama operasional, dari SDM juga masih mencari ritme kerja yang cocok karena kan dimulai dari malam gitu. Nah, nanti diharapkan ke depannya SDM untuk dapur SPPG ini juga lebih siap untuk menjaga kebersihan dan SOP-nya selalu dilaksanakan seperti itu. Mbak, kemarin temuannya kan sporadis hanya beberapa. Itu kira-kira mungkin dari bahan baku pasokannya ataukah mungkin dari sebabnya apa? Nah, karena kan itu baru dari satu sekolah ya. Dan dokumentasi yang disampaikan ke saya itu tidak ada dokumentasinya. Tidak ada dokumentasi. Hanya ucapan, hanya kalimat ucapan. Seperti itu. Padahal kalau dari sekolah lain saya sudah evaluasi juga menyatakan aman seperti itu. Nanti kedepannya kalau ada laporan nasinya nanti akan masih diukurkan gitu ya. Evaluasi lagi. Kayak kemarin misal ada di menu sayur itu ya, kedepannya nanti lebih baik tindakan preventif saja diganti menu sayurnya. Intinya perbaikan ke depan ya Bu ya. Untuk nasinya juga biar ada evaluasi lagi kenapa kok ada keluhan seperti itu, nanti kita cek lagi di dapur, kita sesuaikan lagi masak nasinya yang agar menghasilkan yang matang. Karena selama ini kebetulan juga baru itu saja yang ada keluhan gitu, karena yang memasaknya dari tim catering sebenarnya sudah pengalaman lama ya untuk cateringnya. Pihaknya juga menjamin kebersihan peralatan makanan, di mana semua lang sport dicuci air panas dan dilap bersih sebelum digunakan. Dari Kudus, Fahtur Roman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dandim 0722 Kudus Letkol Infanteri Hermawan Setio Budi turun langsung meninjau dapur bergizi di SPPG Jepang Pakis pada Rabu sore. Dari hasil pengecekan, bahan makanan dinilai segar dan layak konsumsi. Kabupaten Kendal saat ini telah masuk daftar daerah surplus padi. Namun sayangnya sebagian besar hasil gabah masih dijual ke daerah lain seperti Demak, Grobogan, dan Kabupaten Semarang. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya unit penggilingan padi di Kendal. Untuk menjawab tantangan itu, Pemkab Kendal bersiap menambah unit usaha melalui perseroda. Diharapkan langkah ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar dan meningkatnya kemandirian sektor pertanian. Ya, tadi kita sudah dengarkan bersama laporan-laporan dari Pak Menteri Pertanian, kemudian juga Pak Presiden. Tentunya kami ini optimis bahwa khususnya ini Jawa Tengah juga kan untuk menjadi lumbung pangan provinsi. Nah, harapan kami tentunya juga kalau dengan adanya optimisme dari seluruh stakeholder kami ya, insya Allah nanti akan termasuk Kendal juga. Sebetulnya kan Kabupaten Kendal ini kan di atasnya Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, tapi karena memang pengusaha rice millnya yang terbatas, kemudian dibeli-beli dari terutama sana, jadi seolah-olah itu produktivitas pertanian persawahan di Kabupaten Kendal itu kalah dibanding yang lain. Tapi sebetulnya itu sumbernya dari sini. Dinas Pertanian dan Pangan mencanangkan target tanam padi seluas 43.000 hektar per tahun. Peningkatan produksi akan dilakukan melalui intensifikasi dan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang lebih baik. Target 2025 kurang lebih di total luasan 43.000 hektar. Itu terdiri dari 3 musim tanam dalam 1 tahun. Ada peningkatan dibanding tahun kemarin, Pak? Ada ya, peningkatan target itu sekitar 1.000 hektar lebih penambahan targetnya kita. Berbagai upaya yang kita lakukan karena memang kita itu kan tumbuh kembang bersamaan dengan
tumbuh kembangnya kawasan industri, ya mau tidak mau kita bisanya cuma intensifikasi. Kalau untuk perluasan lahan atau intensifikasi kita sangat tidak menginginkan, bisanya kita intensifikasi. Dengan dukungan teknologi, infrastruktur, dan sinergi semua pihak, pemerintah daerah Kendal optimis mampu meningkatkan produksi padi sekaligus mempertahankan status sebagai daerah surplus beras. Dari Desa Bumi Ayu, Kecamatan Weleri, langkah serentak ini menjadi titik awal menuju ketahanan pangan yang lebih kuat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Kendal menunjukkan komitmen kuat dalam upaya meningkatkan produksi beras di tahun 2025. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari menyampaikan hal tersebut saat mengikuti gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi bersama Presiden Republik Indonesia melalui Zoom meeting di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Weleri. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Perkasa Roslani menegaskan bahwa bukan LG yang hengkang, melainkan pemerintah yang memutuskan kerjasama. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 23 April, Rosan menyebut pemutusan ini dikarenakan negosiasi terkait investasi perusahaan asal Korea Selatan itu dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terlalu lama. Tadi dikatakan bahwa dari sana memutus, sebetulnya untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya, itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun, jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Rosan menyatakan posisi konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG sebagai investor ekosistem baterai kendaraan listrik nasional telah digantikan oleh Huayu asal Cina dengan nilai total investasi yang masih sama, yakni 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menegaskan bahwa bukan LG yang hengkang, melainkan pemerintah yang memutuskan mengakhiri kerjasama dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Adapun perusahaan asal Cina, Huayu, akan menggantikan LG sebagai investor ekosistem baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Perkasa Ruslani menegaskan bahwa bukan LG yang hengkang, melainkan pemerintah yang memutuskan kerjasama. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 23 April, Rosan menyebut pemutusan ini dikarenakan negosiasi terkait investasi perusahaan asal Korea Selatan itu dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terlalu lama. Tadi dikatakan bahwa dari sana memutus, sebetulnya untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya, itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun, jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Rosan menyatakan posisi konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG sebagai investor ekosistem baterai kendaraan listrik nasional telah digantikan oleh Huayu asal Cina dengan nilai total investasi yang masih sama, yakni 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakim di Balai Kota Bogor, menyatakan bahwa proyek Lewung Batu Tulis yang berlokasi di Jalan Saleh dan Nasasemita, Kelurahan Batu Tulis akan difungsikan sebagai taman serapan air di ruang sosial. Taman ini dirancang untuk menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi dan berinteraksi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin pada Rabu 23 April menyatakan bahwa proyek Lewung Batu Tulis yang berlokasi di Jalan Saleh dan Nasasmita, Kelurahan Batu Tulis akan menjadi taman yang tidak hanya berfungsi sebagai serapan air, tetapi juga ruang sosial bagi warga. Menurut Jenal, taman tersebut akan menjadi lokasi berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat, asalkan tetap menjaga kebersihan dan kelestariannya. Saat ini proses pengerjaan proyek Lewung Batu Tulis sudah dimulai dengan penggunaan alat berat untuk memperlancar pekerjaan. Selain itu, akses jalan di sekitar kawasan tersebut juga tengah diperbaiki untuk mempermudah mobilitas warga, terutama bagi mereka yang membutuhkan evakuasi. Tapi kalau kita mah taman ya, jadi Pak Dedi kental dengan budaya dan kesundaannya, wajar Lewung Batu Tulis menjadi sebuah narasi baru nih di Kota Bogor. Tetapi pada fakta definisi lainnya itu merupakan menjadi taman tempat serapan air, atau nanti ada warga masyarakat bisa bercengkrama, bersosialisasi di situ dengan catatan ya tetap menjaga kebersihan, memelihara, dan tentu melestarikan taman atau Lewung Batu Tulis tersebut. Sebelum menjadi proyek Lewung Batu Tulis, Jalan Saleh dan Nasasmita merupakan jalur penghubung ke stasiun Batu Tulis. Namun akses jalan tersebut putus akibat longsor yang terjadi pada 4 Maret. Saat ini, pemerintah Kota Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merencanakan pembangunan akses baru menuju stasiun Batu Tulis. Sementara Jalan Saleh dan Nasasmita akan difungsikan sebagai taman. Pemirsa, salah satu tempat favorit untuk berburu buku di Kota Solo adalah Taman Buku dan Majalah di kawasan Alun-Alun Utara Keraton Surakarta. Belasan kios di taman itu menjual aneka buku, baik buku baru, bekas maupun langka.
Salah satu tempat favorit para pecinta buku di kota Solo adalah Taman Buku dan Majalah di kawasan Alun-Alun Utara, Keraton Surakarta. Di sini, sebanyak 16 pedagang buku masih bertahan pada era digital. Pengunjung dapat menemukan aneka koleksi buku mulai dari buku pelajaran, novel, hingga majalah, baik bekas maupun langka. Banyak kaula muda, mahasiswa, wisatawan, ataupun kolektor berburu buku di kios-kios tua ini. Salah satunya Meva Olivia, wisatawan asal Magelang yang tertarik untuk mampir usai mengetahui keberadaan taman buku ini melalui media sosial. Ini saya lagi libur kerja aja sih, terus tahu ada toko buku bekas di sini, jadi tertarik ke sini, soalnya tertarik sama buku juga. Kalau melihat koleksi-koleksi di sini seperti apa? Koleksinya cukup lengkap sih, dari yang fiksi, non-fiksi, yang bacaan agama juga ada, lumayan juga sih. Kalau harganya itu relatif ya, tergantung dari bukunya juga. Ketua Paguyuban Pedagang Buku Bekas di Alun-Alun Utara, Bambang Triharjanto mengatakan, peminat buku bekas dan langka masih stabil hingga saat ini. Bahkan pada beberapa tahun terakhir, banyak generasi muda yang singgah ke taman buku untuk berburu berbagai buku bekas. Bambang yang sudah berjualan di kios ini selama 25 tahun mengaku sebagian pembeli merupakan kolektor. Ya, kalau akhir-akhir ini nampaknya lebih semarak, agak semarak. Itu sekitar jam 11 sampai jam 3 gitu, jam 4 gitu. Banyak anak muda yang mampir ke sini nggak, Pak? Malah marujas mahasiswa itu. Belakangan ini, sejumlah pedagang buku di Taman Buku mulai merambah marketplace. Mereka memanfaatkan loka pasar untuk menawarkan dagangan, khususnya buku bekas dan langka. Adapun buku bekas dibanderol 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pemirsa, puluhan pelajar Katolik di Blora menggelar doa bersama atas meninggalnya Paus Fransiskus. Mereka juga memberikan salam penghormatan terakhir di depan foto Paus Fransiskus. Puluhan pelajar dan guru SMA Katolik Wijaya Kusuma Blora, Jawa Tengah menggelar doa bersama atas meninggalnya pemimpin mereka, Paus Fransiskus. Doa yang digelar di dalam aula sekolah tersebut berjalan khusyuk dan dipimpin salah seorang guru. Selain mengirimkan doa, para pelajar juga memberikan salam penghormatan terakhir di depan foto Paus Fransiskus. Kepala Sekolah SMA Katolik Wijaya Kusuma Blora, Laurentius Prasana, mengatakan seluruh umat Katolik kehilangan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Untuk doa pagi hari ini, memang secara khusus kami memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus yang telah meninggal. Ini pemimpin umat Katolik sedunia. Secara langsung juga ini adalah pemimpin kami. Nah, jadi ini pengganti rasul yang ditunjuk Allah, dan seterusnya nanti kami juga akan menantikan paus pengganti yang akan memulai tugas yang baru. Di doa yang disampaikan tadi memang kita khusus mendoakan Paus Fransiskus supaya nanti bisa kembali ke kehidupan kekal di surga bersama Bapa. Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 atas penyakit yang diderita. Rencananya pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu di Basilika Santa Maria Maggiore. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.